Halo minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang salah satu LPK bahasa Jepang yang insya Allah amanah teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk kalian yang mencari LPK bahasa Jepang yang amanah. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk simak video aku sampai akhir. Nah teman-teman, jadi ini yang aku mau bahas itu yaitu LPK Furinkazang ya, LPK Furinkazang. Nah LPK ini tuh udah terdaftar resmi di Dinas Ketenagakerjaan Indonesia ya. Nah kalian itu nggak perlu ragu ya sama LPK ini ya. LPK ini tuh ada di daerah Bantul ya teman-teman, daerah istimewa Yogyakarta. Nah untuk alamat lengkapnya yaitu di Bungas RT 005 RW 000 Sumber Agung Jetis Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, jadi yang pertama aku tuh mau membahas tentang dokumen yang perlu disiapkan sebelum memasuki LPK ya. Ini dokumen untuk masuk LPK. Nah yang pertama itu ada fotokopi KTP teman-teman. Kalian harus mempersiapkan fotokopi KTP ya. Terus kemudian ada fotokopi KK teman-teman. Kalian juga harus mempersiapkan fotokopi KK. Kemudian fotokopi akta kelahiran ya teman-teman. Jadi fotokopi akta kelahiran itu juga perlu ya. Terus kemudian ada fotokopi ijazah SD sampai dengan ijazah terakhir ya. Kemudian ada SKCK, dan yang terakhir itu ada surat izin dari orang tua, wali, suami atau istri teman-teman. Jadi beberapa dokumen tadi itu dipersiapkan sebelum kalian itu mendaftar ke LPK Furinkazang ya teman-teman. Terus kemudian yang kedua aku mau membahas tentang biaya awal belajar ya. Ini bukan biaya sampai terbang ya teman-teman, jadi biaya awal belajar ya. Jadi untuk biaya pendaftarannya ke LPK Furinkazang itu yaitu sebesar 250.000 ya. Itu untuk biaya pendaftarannya. Kemudian untuk biaya kelas reguler yaitu sebesar 8.500.000 teman-teman. Ini lumayan murah ya. Masih bisa dibilang lumayan murah gitu. Untuk biaya di awal itu 8.750.000 teman-teman. Nah untuk fasilitasnya, jadi untuk fasilitas yang kalian dapat selama belajar ya, itu ada pembelajaran sampai dapat job. Jadi kalian itu bisa belajar bahasa Jepang sampai dapat job gitu ya. Kemudian ada asrama dan fasilitas yang bisa kalian dapat teman-teman. Jadi itu sudah, biaya tersebut sudah termasuk murah ya teman-teman. Untuk fasilitasnya kalian bisa dapat asrama dan fasilitas sampai dapat job. Kemudian kalian juga bisa dapat makan 3 kali sehari selama 4 bulan. Lumayan ya teman-teman. Untuk makanan dan juga untuk tempat tinggal itu kalian sudah terjamin juga gitu. Kemudian dapat modul pembelajaran, jadi kalian juga dapat modul bahasa Jepang untuk belajar ya. Kemudian ada juga tes N4, terus kemudian ada seragam sekolah dan juga seragam olahraga ya teman-teman. Terus kemudian untuk alur prosesnya itu ada pendaftaran, terus kemudian ada mengikuti pembelajaran reguler, kemudian mengikuti seleksi wawancara dengan pihak perusahaan. Kita mengikuti seleksi dengan perusahaan yang ada di Jepang gitu ya teman-teman.
kemudian ada pembuatan paspor ya, terus kemudian ada mengikuti pelatihan pra pemberangkatan atau yang biasa disebut tuh, kalau aku nyebutnya ya itu pemantapan bahasa gitu ya teman-teman. Jadi biar bahasa kita itu lebih mantap lagi gitu. Terus kemudian ada pengajuan dokumen izin tinggal atau biasa disebut itu COE ya teman-teman. Kemudian ada lagi pembuatan visa. Nah kalau udah pembuatan visa ya berarti udah detik-detik untuk pemberangkatan ke Jepang ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu pemberangkatan ke Jepang. Nah jadi seperti itu ya teman-teman gambarannya dari alur cerita sebelum pemberangkatan sampai ke Jepang gitu ya. Jadi ada tahap-tahap proses-prosesnya seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Terus kemudian dokumen juga seperti apa yang udah aku sampaikan tadi ya, untuk dokumen sebelum mendaftarnya ya teman-teman. Kalau untuk persyaratan di LPK Furing Kazang ini itu juga ada persyaratannya ya untuk bisa berangkat ke Jepang, yaitu yang pasti warga negara Indonesia ya teman-teman. Untuk KTP itu bisa untuk seluruh Indonesia ya. Jadi yang penting kalian itu warga negara Indonesia gitu. Terus kalau untuk di LPK ini itu untuk pria dan wanita. Nah usianya itu minimal 18 maksimal 35 tahun ya teman-teman. Kemudian untuk minimal lulusan yaitu SMA, SMK atau paket C dan sederajat ya. Jadi misalkan kalian itu lulus SMP itu insya Allah masih bisa asalkan kalian itu punya paket C ya teman-teman. Jadi kalau kalian lulusan SMP terus bisa nggak sih, bisa nggak gitu kerja di Jepang, kalian jangan cemas ya teman-teman, asalkan kalian itu punya paket C insya Allah bisa bekerja di Jepang. Kemudian tidak cacat fisik ya teman-teman. Kemudian tidak memiliki riwayat penyakit dalam atau menular gitu ya. Kemudian tidak ada atau tidak pernah bertato atau bertindik ya. Kalau bertindik itu kalau cewek nggak apa-apa, tapi kalau untuk cowok itu nggak bisa ya teman-teman. Kalau untuk tato itu untuk cewek, cowok ya. Terus kemudian kemudian tidak buta warna total. Kalau untuk buta warna parsial itu masih bisa ya teman-teman. Yang penting tidak buta warna total. Nah jadi buat kalian yang mungkin buta warna yang parsial gitu ya, kalian nggak perlu cemas, nggak perlu ragu gitu ya. Insya Allah kalian itu masih bisa, ada harapan untuk bekerja di Jepang. Kemudian untuk tinggi badan dan berat badan itu tergantung permintaan usernya ya teman-teman. Kadang ada yang minta ideal, kadang ada yang tidak mencantumkan berat badan gitu ya. Jadi kalau untuk berat badan dan tinggi badan itu kalau bisa ideal, tapi sebenarnya itu tergantung usernya juga. Terus kemudian tidak memiliki catatan kriminal ya teman-teman. Kalian itu tidak memiliki catatan kejahatan ya, apalagi yang bersangkutan dengan kriminal gitu ya. Nah itu udah susah ya teman-teman untuk bekerja di Jepang. Kemudian diizinkan oleh orang tua, wali atau suami ataupun istri ya. Nah itu jadi izin wali itu juga sangat penting ya teman-teman, sangat berperan untuk supaya kalian itu bisa bekerja di Jepang. Nah jadi seperti yang aku sampaikan ya tadi ya teman-teman, untuk persyaratan, terus kemudian untuk dokumen, untuk rincian biaya awal belajar, kemudian untuk alur proses. Jadi itu banyak sekali yang perlu dipersiapkan ya teman-teman. Nah dan untuk LPK Furing Kazang ini
Jadi insya Allah amanah ya teman-teman. Dan juga ini tuh kan sudah terdaftar resmi di Dinas Ketenagakerjaan Indonesia. Jadi kalian nggak perlu khawatir misalkan kalian mau mendaftar ke LPK ini. Dan untuk kalian yang mau tanya-tanya dulu gitu, nanti aku cantumkan kontak WA di deskripsi ya teman-teman. Jadi kalian bisa tanya-tanya di nomor tersebut. Nah, buat teman-teman yang mau proses bekerja di Jepang ataupun kalian sedang belajar di LPK, jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap optimis ya teman-teman. Kemudian ketika kalian belajar bahasa Jepang, kalian harus bersungguh-sungguh karena bahasa Jepang itu sangat penting ya teman-teman, apalagi ketika untuk bekerja gitu ya, untuk belanja ataupun untuk keseharian lah, itu sangat-sangat penting ya bahasa Jepang. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian ketika belajar bahasa Jepang di LPK, dan semoga kalian sukses ketika bekerja di Jepang dan pulang dengan membawa keberhasilan. Nah, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video aku hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena dukungan kalian itu sangat berarti untuk aku. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video aku sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata ataupun berucap ya teman-teman. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.